Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman, hari ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara kerja dari langsatan setelah air datang ya teman-teman. Kalau di video sebelumnya saat sungai kering saya sudah buat video dan penjelasan fungsi-fungsi dari langsatan ini, dan sekarang setelah air datang saya akan coba jelaskan lagi teman-teman. Ini kemarin saya biasa sebut dengan tebat teman-teman, atau kanal teman-teman. Fungsinya itu untuk mempersempit aliran air teman-teman, supaya air berkumpul di dalam langsatan kita teman-teman. Dan ada juga teman kita yang kemarin komentar bagaimana kenapa langsatan dia bisa tidak dapat ikan padahal ikannya banyak. Banyak faktor teman-teman. Salah satunya mungkin kederasan air yang masuk ke dalam langsatan sehingga tidak bisa melempar ikan sampai ke hilir hilir perangkap. Bisa juga teman-teman, atau dia tidak membuat lubang untuk ikan masuk dari hilir sungai teman-teman, seperti yang saya buat. Di bawah juga ada teman-teman, dari bawah menuju ke atas. Kalau ikannya ikan dasaran. Kalau ini untuk ikan yang biasanya uh, ikan atas atau ikan yang berada di tengah-tengah air. Nah, fungsi dari kanal ini, kenapa tanahnya saya masukkan ke dalam karung-karung ini teman-teman, karena kemarin-kemarin saya pernah buat pakai tanah, saya masukin tanah langsung, ternyata dikikis oleh air teman-teman. Jadi walaupun pagar kayunya ini kokoh tapi tetap dikikis oleh air sehingga lama-lama hancur juga teman-teman. Tapi kalau pakai karung seperti ini, walaupun ada air yang datang, dia tidak terkikis teman-teman. Tanahnya tetap berada di dalam kanal atau tegak. Nah, fungsi dari yang depan ini cuman supaya dinding atau tebing-tebingnya tidak longsor teman-teman. Karena kalau semakin habis, nanti sungainya juga semakin besar dan susah juga nanti kalau sungainya terlalu besar, maka semakin banyak apa kayu yang dibutuhkan untuk membuat selanjutnya kalau yang ini sudah rusak teman-teman. Dan juga nanti kalau rusak ikannya bisa lewat dari tempat yang sudah rusak itu teman-teman. Dan setelah dipersempit teman-teman, sebenarnya kita juga buat air terjun ke bawah supaya airnya benar-benar deras dan menghanyutkan ikan teman-teman sampai ke hilir perangkap. Nah, bagaimana cara membuat air terjun ya teman-teman? Sebenarnya airnya kemarin itu rata ya teman-teman, dari hulu sampai ke hilir rata tanahnya. Tapi di depan langsatan, di depan perangkap, saya agak tinggikan teman-teman. Dan papan ini bentuknya adalah seperti huruf U ya teman-teman. Dari samping kiri kanan ada papan dan di bawah juga papan teman-teman. Nah, di bagian hulu mulai dari depan langsatan sini itu saya juga kasih papan berdiri teman-teman, setinggi lutut saya buat. Fungsinya untuk membuat air terjun dan supaya tanahnya tidak terkikis teman-teman, di depan juga kita kasih karung-karung teman-teman yang berisi tanah. Itu saya gali tanahnya sekitar muat satu karung besar, saya kasih karung, lalu sampai ke atas yang papannya setinggi lutut itu, saya tumpuk-tumpuk karungnya, sekitar 4 karung kalau tidak salah, itu sampai ke depan sini teman-teman. Ke depan sini supaya airnya tidak mengeruk. Dan panjangnya mulai dari tebing sana sampai ke tebing sini teman-teman. Itu karung semua teman-teman di depan sini. Dan di dalam sini juga karung semua supaya airnya tidak mengeruk. Di hilir juga ada cuman satu lapis, di hilir tebatnya, di hilir kandangnya, di hilir kanalnya ada juga karung tapi cuman satu lapis. Fungsinya supaya airnya tidak mengeruk air yang jatuh teman-teman. Dan di samping
langsatan atau lompatan juga saya buat lubang teman-teman. Fungsinya supaya ikan yang dari hilir bisa masuk ke dalam langsatan. Kalau ada teman-teman yang berpikir bagaimana nanti ikannya bisa lewat situ keluarnya teman-teman, katanya ada yang mungkin berpikir seperti itu. Dan saya mau jelaskan bagaimana ikan itu bisa sempat kembali ke hulu ketika air yang datang dari hulu sungai ini benar-benar deras teman-teman. Mereka pasti akan begitu masuk langsung terlempar ke belakang teman-teman. Itulah kenapa saya buat sederas mungkin teman-teman airnya. Jadi ketika ikan yang masuk, mau sebesar apapun ikan itu, baik dari bawah maupun dari samping, mereka langsung terlempar jauh ke belakang. Dan ketika sudah di belakang itu, mereka butuh tenaga yang sangat-sangat kuat untuk mudik lagi untuk berenang lagi ke hulu sungai teman-teman. Dan tidak mungkin karena air ini sangat deras teman-teman. Ini jadi air yang di dalam ini sangat sangat deras teman-teman. Jadi tidak bisa dilewati oleh ikan teman-teman, tidak bisa dilawan oleh ikan. Nah, gitulah kenapa saya buat sederas ini teman-teman. Supaya dari video-video sebelumnya saya lihat langsatan-langsatan itu mereka harus meraba-raba ikan di dalam langsatan karena airnya tidak terlalu deras. Boleh juga teman-teman, tapi bagi saya itu apa cukup merepotkan karena ikannya harus diraba-raba di sekitar tengah-tengah air sini teman-teman. Kalau langsatannya deras seperti ini, kita tinggal tunggu di ujung sungai seperti video-video saya. Dan mungkin pada malam hari saya tidak bisa videokan bagaimana cara ikannya saat terlempar ke hilir sungai teman-teman. Gimana bentuknya teman-teman? Dan untuk perangkap ikannya, untuk tempat mengambil ikannya, itu saya buat tingginya itu menyesuaikan dengan tinggi papan yang ada di depan teman-teman. Misalnya 2 meter tingginya. Berarti panjang langsatan seharusnya sekitar 20 meter. Berarti per 1 meter per 10 cm itu berarti 1 meter teman-teman. Ya benar. Berarti kalau ada 2 meter berarti panjangnya 20 meter teman-teman. Dan tinggi langsatan saya sekitar 2 meter lebih, jadi panjangnya sekitar 25 meter teman-teman. Supaya airnya bagus teman-teman, yang masuk ke dalam itu derasnya benar-benar deras dan ikannya benar-benar bisa hanyut. Dan untuk ketinggiannya dari atas sana ke sini itu 2 meter juga teman-teman. Jadi jaraknya benar-benar seperti naiknya dasar perangkap itu rata teman-teman. Tidak terlalu tegak, tidak terlalu miring teman-teman. Kalau terlalu tegak biasanya tidak terlalu deras karena airnya tidak banyak yang lewat ke bawah, karena ya seperti itulah kira-kira kurang bisa menjelaskannya. Tapi kalau terlalu rendah juga airnya terlalu jauh dan kurang deras teman-teman. Jadi begitulah. Dan untuk kondisi di dalam sungai, di dalam langsatan itu sendiri seperti ini kira-kira teman-teman. Kalau kita lihat dari dalam. Oke. Nah, inilah teman-teman. Ikan yang tadi dari depan sana didorong oleh air yang sangat deras sehingga hanyut ke hilir perangkap teman-teman di sini. Semakin deras airnya, semakin tinggi air terjunnya teman-teman. Semakin dalam, semakin tinggi airnya, semakin tinggi juga air terjunnya dan semakin deras teman-teman.
Oke. Nah, begitulah kondisi langsatan ketika airnya sudah datang, teman-teman. Video ini saya buat supaya bermanfaat untuk teman-teman yang mau mencoba membuat langsatan atau yang sudah membuat langsatan tapi belum berhasil atau airnya kurang deras mungkin atau apa, dapat faktor lain atau langsatannya cepat rusak kanalnya. Jadi teman-teman, kenapa saya pakai karung sudah saya jelaskan tadi supaya airnya tidak mengikis, teman-teman. Semakin banyak karung-karung tanah itu eh, di depan kanal tadi atau di dalam kanal itu semakin bagus, teman-teman. Karena semakin membuat kokoh kanalnya tadi, teman-teman. Sehingga kalau bisa, kalau saya pengen saya penuhkan sampai ke atas sana supaya tanahnya tetap utuh, teman-teman. Supaya yang kita ganti cuman pagarnya nanti, kayu-kayunya. Untuk tanahnya bisa tetap di dalam sana dan tidak perlu diganti-ganti. Dan buat teman-teman yang buat teman saya yang komen di kolom komentar kemarin, semoga bermanfaat untuk dia dan langsatannya bisa berhasil di kemudian hari. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba membuat, silahkan yang punya aliran air seperti ini, mungkin bisa buat perangkap ikan. Dan apalagi teman-teman ikan di tempat teman-teman banyak tidak seperti di sini, sudah mulai berkurang, teman-teman, karena banyak faktor. Salah satunya pemburuan ikan dengan cara meracun dan lain-lain, teman-teman. Sehingga ikan di sini kurang, hanya ketika air dalam lah ikannya bisa ikan ketika ikan bertelur baru bisa panen ikan, teman-teman, karena ikan berlomba-lomba ke hulu sungai. Tapi kalau membuat langsatannya di sungai yang besar tadi, teman-teman, nggak perlu nunggu ikan bertelur sebenarnya. Kalau airnya dalam atau surut juga tetap dapat ikan, teman-teman, karena itu aliran utama dari aliran air kecil-kecil di sini, teman-teman. Kalau air kecil di sini biasanya ikannya hanya diisi oleh sebagian ikan yang mau ke hulu sungai saja, teman-teman. Oke, demikian videonya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami atau penjelasan saya yang kurang baik atau terlalu cepat, silakan komen di kolom komentar. Dan kalau ada kata-kata saya yang terlalu mengulang-ulang atau tidak terlalu bagus, saya mohon maaf, teman-teman, karena saya baru belajar dan saya masih gugup. Tapi niat saya berbagi, teman-teman, supaya teman-teman yang menonton video termotivasi untuk membuat perangkap ikan ini, supaya tidak memakai cara-cara yang kotor untuk menangkap ikan di tempat kalian, teman-teman. Intinya, ketika kita menjaga alam, maka yang memiliki alam ini, yang punya alam ini akan memberikan kita hasil yang sesuai dengan apa yang kita usahakan, teman-teman. Mari kita jaga lingkungan kita, karena anak cucu kita juga berhak mendapatkan ke hasil-hasil atau nikmat-nikmat yang Allah berikan dari hasil alam, teman-teman. Demikian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen, yang sudah like, subscribe YouTube saya, dan semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.